Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Amalia dengan NIM H0523301, kelas PGSDC. Di sini saya akan membahas tentang perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka, dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Yang pertama, kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Adapun tujuan dari kurikulum KTSP seperti untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kondisi, potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah, serta satuan pendidikan dan peserta didik. Selain itu, kurikulum tersebut harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan umum dan khusus KTSP tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan khusus KTSP adalah meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP memberikan beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama mendorong otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan mendorong guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah untuk lebih kreatif. Yang kedua, sekolah dapat menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan siswa dengan KTSP. Yang ketiga, KTSP memberi sekolah kesempatan yang lebih besar untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan. Kurikulum KTSP juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah isi dan pesan kurikulum masih terlalu luas. Yang kedua, ditunjukkan dengan banyak mata pelajaran dan materi yang luas dan sulit melampaui perkembangan usia anak. Yang kedua, kurikulum lebih banyak berfokus pada kompetensi yang telah dikembangkan daripada kompetensi yang telah dikembangkan. Yang ketiga, kurikulum kurang memprioritaskan kompetensi yang telah dikembangkan daripada kompetensi yang telah dikembangkan. Yang kedua, kurikulum K13. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP. Tujuan pembentukannya adalah untuk melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan sikap pengetahuan dan keterampilan yang baik. Pembelajaran yang menugaskan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menumbuhkan sikap spiritual dan sosial diharapkan dapat menumbuhkan budaya keagamaan di sekolah. Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk melihat, bertanya, bernalar, dan menyampaikan pengetahuan mereka setelah mempelajari materi pembelajaran. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya sebagai subjek pembelajaran. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada 3 aspek. Yang pertama, menjadikan siswa berakhlak mulia. Yang kedua, berketerampilan dan berpengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan siswa menjadi lebih produktif, inovatif, dan kreatif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 13. Kelebihan kurikulum 13 adalah kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kontekstual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kemampuan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Yang kedua, kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter mungkin menjadi dasar untuk membangun kemampuan tambahan. Yang ketiga, pendekatan kompetensi dapat mempercepat pengembangan bidang studi atau mata pelajaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat, kurikulum 2013 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara siswa yang tinggal di kota atau di desa. Yang kelima, guru bertanggung jawab atas persiapan.
Adapun beberapa kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama, rumitnya penilaian. Yang kedua, sedikitnya pelatihan serta sosialisasi tenaga pendidik. Yang ketiga, terlalu sedikit bahan ajar dan referensi lain. Yang keempat, minimnya sarana, fasilitas, dan perlengkapan penunjang yang diperlukan untuk proses pembelajaran. Yang kelima, pemerintah sepertinya menganggap semua siswa dan guru memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Yang keenam, belum semua guru memiliki kemampuan dan pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan kurikulum 2013. Yang ketiga, kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 diubah menjadi kurikulum 2022 atau kurikulum merdeka. Kurikulum ini disahkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Kurikulum ini menawarkan berbagai jenis pembelajaran intrakurikuler untuk memaksimalkan tersebar luasnya pendidikan di Indonesia. Selain itu, pembelajaran intrakurikuler yang beragam dari kurikulum merdeka memberi siswa cukup waktu untuk memahami ide-ide dan memperkuat keterampilan mereka. Kurikulum merdeka dirancang untuk menyelesaikan masalah pendidikan sebelumnya. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan peserta didik. Salah satu cara untuk mencapai potensi ini adalah dengan membuat proses pembelajaran yang relevan dan interaktif. Proyek adalah salah satu cara pembelajaran interaktif. Peserta didik akan menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran ini dan dapat mengembangkan masalah yang berkembang di lingkungan mereka. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka. Kelebihan dari kurikulum merdeka. Kurikulum lebih sederhana tetapi cukup mendalam. Yang kedua, kurikulum merdeka lebih berfokus pada pengetahuan esensial dan pengembangan siswa berdasarkan proses dan tahapan. Yang ketiga, pembelajaran lebih menyenangkan, tidak tergesa-gesa atau terkesan menyelesaikan materi, dan pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, peserta didik memiliki lebih banyak kebebasan, seperti tidak ada lagi program peminatan untuk siswa SMA. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran yang apa mereka minati berdasarkan minat dan bakat mereka. Selanjutnya, kekurangan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka masih jauh sempurna dalam hal penerapan. Yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran yang direncanakan belum berhasil sepenuhnya. Yang terakhir, sistem yang tidak terstruktur dan kekurangan sumber daya manusia. Selanjutnya, materi antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, perlu adanya pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan, supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan serta tuntutan masyarakat. Dan perubahan ini bisa terjadi kapan saja, mengingat kondisi masa sekarang dan kecenderungan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Memerlukan persiapan dari generasi muda dan peserta didik yang memiliki kompetensi multidimensional. Maka pengembangan kurikulum dianggap mampu mengantisipasi segala persoalan yang dihadapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam pengembangan kurikulum, seorang pengembang kurikulum biasanya menggunakan beberapa prinsip yang dijadikan sebagai acuan agar kurikulum yang dihasilkan bisa memenuhi harapan stakeholders pendidikan yang meliputi siswa, pihak sekolah, orang tua, masyarakat pengguna lulusan, dan pemerintah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Terdapat beberapa prinsip yang bisa digunakan pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antar mata pelajaran, antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Adapun komponen dari kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum merdeka. Komponen kurikulum KTSP.
Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum satuan pendidikan. Yang ketiga, kalender pendidikan. Selanjutnya, komponen kurikulum 13. Yang pertama, tujuan kurikulum 2013. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, organisasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Selanjutnya, komponen kurikulum merdeka. Yang pertama, modul ajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran.